Sobat calon guru semuanya, pada video ini saya akan kembali memberikan pengalaman tutorial terkait tentang bagaimanakah cara login MFA ASN digital. Setelah sebelumnya di sini kita melakukan aktivasi ya. Di sini kan setelah kita melakukan aktivasi, ini kan kita login nih untuk mengecek yang ada di dalamnya dan melihat dari fitur-fitur yang ada di dalamnya. Nah, tentunya di sini kalau misalkan saya lihat di kolom komentar ya, yaitu pada video-video sebelumnya, ini banyak sekali teman-teman yang bertanya kesulitan mengapa kode OTP-nya kok invalid. Setelah saya lakukan reset MFA, kemudian di sini barcode-nya nggak muncul, atau mungkin kode OTP-nya selalu invalid, kode OTP nggak masuk, kemudian kode OTP selalu berganti. Ini seharusnya bagaimana? Nah, selengkapnya teman-teman silahkan simak video ini sampai selesai ya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel calon guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Oke, sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya sebelumnya kalau misalkan teman-teman di sini ingin mengakses di Kinerja BKN, ini kan kita melalui link ini ya, kinerjabkn.go.id /link login. Kemudian kalau misalkan kita ingin melakukan pengecekan yaitu di MyASN, itu kita loginnya ke myasnbkn.go.id. Nah, kemudian di sini kedepannya itu kita melalui satu pintu ya, yaitu asndigital.bkn.go.id. Nah, di sini perlu kita sampaikan bahwasannya di akun saya ini ya, ini adalah akun MFA saya. Ini sudah saya aktivasi, kemudian saya lakukan reset 2 kali. Itulah untuk keperluan tutorial saya sebelumnya. Itu kan banyak sekali terkait dengan MFA ya, itu saya lakukan reset, kemudian saya lakukan aktivasi lagi dan seterusnya. Nah itu, nah di sini tentunya kita login itu adalah setelah melakukan aktivasi ya. Mungkin nanti teman-teman yang masih kesulitan bisa menyimak dari pengalaman saya ini. Oke, untuk saya login di sini, ini nanti kita akan menggunakan yaitu Google Authenticator ya. Di sini kan kita ada 2 aplikasi nih yang bisa kita gunakan, yaitu Google Authenticator, bisa juga yaitu FreeOTP. Nah, pada video ini kita akan memakai Google Authenticator. Nah, di sini ketika kita mau login ke ASN Digital, teman-teman pastikan di sini kita buka HP ya, buka HP dan nanti kita bersiap untuk membuka Google Authenticator. Untuk cara aktivasinya, cara reset ini silakan teman-teman simak pada video saya yang saya sematkan di kartu video ini. Oke, di sini saya akan login ya. Nah, pertama-tama setelah kita lakukan aktivasi, ini kan kita loginnya itu menuju ke sini, asndigital.bkn.go.id. Kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini itu nggak bisa ya, misalkan di ASN Digital di Google Chrome ini nggak bisa, maka teman-teman di sini bisa memakai yaitu browser lain. Nah, browser lain misalkan apa? Misalkan di sini kan kita luar-luar terus ya, maka teman-teman di sini bisa memakai yaitu browser lain itu biasanya apa? Misalkan Mozilla Firefox atau mungkin juga Microsoft Edge gitu ya. Nah, di sini kita terapkan, misalkan saya akan membuka di Microsoft Edge ya. Oke, di sini saya tutup dulu. Kita buka Microsoft Edge yang di sini. Kemudian browser lain kalian bisa juga pakai Opera Mini, Microsoft Edge, atau mungkin juga menggunakan ini ya, apa itu, Mozilla Firefox. Nah, kita ketikkan yaitu ASN Digital. Kemudian kita enter. Kemudian kita tunggu ya, dan dipastikan di sini untuk koneksi internet ya, itu ini ya, yaitu lancar teman-teman ya. Kalau misalkan di sini kita masih keluar-keluar, ini sebaiknya kita tunggu dulu ya. Kalau misalkan kita lihat di sini tadi ini juga masih keluar-keluar, ini penyebabnya apa? Penyebabnya adalah di sini terkadang itu karena ini ya, banyak sekali yang akses kan, banyak sekali yang akses sehingga tumpuk undung, akhirnya situs webnya ini terlalu sibuk ya, banyak yang akses sehingga di sini ya agak-agak sedikit sibuk gitu ya. Nah, di sini kita lihat inilah sudah bisa ya, kita pakai Microsoft Edge teman-teman ya, ini bisa. Oke kan, kita pakai Microsoft Edge ini bisa. Kemudian kalian juga bisa pakai di sini, ternyata di ini juga bisa. Yang jelas ini adalah diperbaiki koneksi internetnya, pastikan lancar teman-teman ya. Nah, untuk login ini setelah kita masuk di ASN Digital bkn.go.id, setelah tampilannya sempurna seperti ini, maka untuk kursornya, kursor ini kita arahkan ke logo BKN. Kemudian kita arahkan ke halaman login, kemudian kita klik saja di sini, ya kan? Nah, setelah ini teman-teman kita untuk login itu masuk di sini. Kita klik masuk. Oke, di sini masuk ya.
Oke, di sini kita masuk, kita tunggu dulu. Ini adalah terkadang kalau misalkan ini ya, sinyal internetnya itu nggak bagus. Kalau misalkan di sini saya menggunakan WiFi ini terkadang malah kurang bagus jaringannya. Teman-teman bisa coba diganti dengan menggunakan paket data ya. Bisa juga menggunakan paket data. Oke, ini kita tunggu dulu, masih sedang proses ya. Nah, berikutnya setelah kita masuk di publik ASN di halaman login, ini kan kita diminta untuk masukkan username dan juga password, ya kan? Username dan juga password. Nah, sementara untuk aplikasi Google Authenticator ini saya diamkan dulu. Ketika nanti saya di sini sudah klik sign in, suruh masukkan OTP, barulah autentikatornya ini saya buka di HP ini ya. Oke, di sini kita masukkan username dan juga passwordnya. Username itulah NIP, password itu password yang dulu pernah kita buat. Kalau misalkan teman-teman passwordnya lupa, silahkan klik reset password. Kalau misalkan passwordnya terlalu lemah, ingin diperkuat, silahkan diperkuat. Tutorialnya sudah kita sediakan di kartu video ini. Berikutnya di sini kita sudah siap ya, masukkan username dan password. Kemudian di sini kita klik sign in. Klik sign in. Oke, kita tunggu dulu ya untuk prosesnya. Oke, kita klik sign in. Di sini sambil di autentikatornya di HP ini kita buka ya. Ini Google Authenticator kita buka. Oke, di sini kodenya langsung muncul tuh ya. Nah, kalau misalkan teman-teman kodenya nggak muncul, ini pastikan koneksi internet di HP ini bagus ya. Terus yang kedua, pastikan untuk jam, tanggal, waktu, pengaturan setting di HP itu pastikan itu real time, sesuai dengan waktu sekarang kan. Ini akan Google Authenticator nih. Ini kan untuk autentikasi, jadi memang di situ harus pas ya. Jam, waktu, tanggal, kalau perlu adalah lokasi diaktifkan. Nah, sekarang di sini kita bisa masukkan nih kode OTP-nya, one time password-nya, one time kode ini kita masukkan. Kita ambilnya dari mana? Kita ambilkan dari ini, dari apa itu? Aplikasi Google Authenticator-nya. Di sini indikasi bahwa supaya apa itu ya? Supaya kode ini kita masukkan ke laptop itu bukan invalid ya, supaya nanti valid, pastikan teman-teman lihat di sini di public ASN, apakah NIP yang di atasnya adalah NIP kita, apakah NIP temennya atau NIP siapa. Karena apa? Terkadang yang membuat invalid itu adalah teman-teman itu menggunakan satu perangkat, satu HP untuk login men-scan yaitu beberapa akun di temannya di sekolah misalkan ya, mungkin seperti yang operator sekolah atau mungkin yang guru muda membantu yang sepuh-sepuh gitu kan, terkadang seperti itu. Nah, supaya kodenya ini valid, pastikan teman-teman NIP di atas ini adalah NIP kita. Pastikan ini Google Authenticator yang sudah kita daftarkan pada akun kita. Kalau misalkan sudah, ini pastinya itu nanti akan valid ya ketika dimasukkan. Nah, kemudian di sini kan selama 30 detik nanti kan berganti ya. Ini kan sudah habis waktunya nih. Nanti akan berganti 351 dan seterusnya, ini nanti ganti. Kita tunggu kodenya itu yang terbaru ganti ya. Oke, langsung ganti. Nah, ini kita masukkan kode terbaru dengan cepat ya. Oke, dengan cepat. Jangan sampai di sini habis ya. Ini sudah kita masukkan di laptop. Ini adalah ini ya, sama ya. Kemudian kita langsung klik sign in. Oke, kita tunggu prosesnya. Jaringannya agak lelet karena sistem sibuk. Semoga di sini ini ya, nggak habis waktunya. Habis tapi di laptop ini belum sempat login dengan sempurna. Ini nanti biasanya invalid ya. Nah, kodenya berganti lagi kan. Nah, makanya di sini pengaruh besar itu adalah pada jaringan internetnya. Nah, ini coba kita tunggu dulu nih sampai selesai. Kalau misalkan nanti invalid, kita pakai kode yang terbaru. Kita upayakan kodenya itu nanti ini yang terbaru lagi ya. Kita tunggu selesai dulu. Kita tunggu selesai dulu sampai yang terbaru teman-teman ya. Oke, ini adalah agak lama ya. Mungkin karena ini ya, apa tuh, karena sistemnya sedang sibuk, banyak sekali yang mengakses ini pada jam-jam sekian. Apalagi kan untuk batas akhir dari nanti pengalihan dari My ASN dan juga kinerja BKN itu kan tanggal 14 ya, tanggal 13 ini kan, sehingga banyak sekali yang akses nih. Kodenya di sini sudah berganti 3 kali, tapi yang ada di laptop ini adalah belum sempurna untuk pergerakannya. Coba nanti kita ganti. Coba di sini saya reload ya.
Saya reload dulu, nanti saya masukkan kode yang terbaru ya. Ini jadi pengaruh besar itu adalah pada ini ya, pada apa tuh, pada jaringan internetnya dan juga dari sistem ya. Oke, ini di sini masih hitam seperti ini. Coba kita tunggu dulu. Ini kita harus bersabar ya. Di sini kodenya sudah berganti 4 kali. Oke, di sini kamu sudah berhasil login. Kalau misalkan you are already login, ini berarti kita sudah berhasil nih untuk login. Coba di sini kita reload. Nanti hasilnya seperti apa? Ini untuk saya coba untuk di sini wifi-nya saya matikan dulu, kemudian saya nyalakan lagi. Saya refresh itu ya. Saya refresh. Oke. Coba di sini kita reload lagi. Di sini you are already login. Sepertinya sudah login, tapi di sini loadingnya itu belum sempurna ya, karena sistemnya sedang sibuk banget teman-teman ya. Oke, coba kita tunggu dulu. Kalau misalkan di sini nggak bisa, teman-teman, nanti kita bisa juga lewat di Mozilla. Di Mozilla atau mungkin juga di Microsoft Edge ya. Oke, di sini coba kita sekali lagi nggak muncul, nanti kita akan ini ya, kita akan masuk lagi. Kalau misalkan nggak muncul, untuk mengecek kan tadi katanya kita sudah login. Coba kita masuk ke sini, ASN Digital, buka tab baru misalkan ya. Di sini kita klik yang di sini tadi, kita masih di SSO. Kemudian masuk di sini ternyata sulit diakses. Oke, video ini kita nggak jeda ya, nggak jeda supaya nanti kita bisa tahu nih. Oke, kita sudah login. Di sini coba kita reload lagi. Oke, ternyata login kita gagal. Nyatanya di sini kan nggak ada nama kita ya. Oke, kita login lagi. Kemudian kita masuk. Ini kodenya sudah berganti lagi, sudah hampir 7 kali ya untuk kodenya berganti ini. Kita tunggu ini nanti halaman login terbuka dengan sempurna. Kemudian kita nanti akan masukkan kode yang terbaru. Kita masukkan kode yang versi terbaru. Oke, di sini masih loading terus ya. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini loading. Jadi untuk kode OTP di sini kita masukkan kode OTP yang terbaru. Jadi live teman-teman ya. Setting ini juga perlu teman-teman juga terapkan. Setting waktu, tanggal yang ada, jam tanggal yang ada di laptop itu harus sama dengan real time. Dan juga setting waktu tanggal yang ada di HP yang kita gunakan untuk men-scan autentikator kode OTP itu juga harus sama waktunya ya. Oke, di sini kita masih login, di sini kita sedang loading ya. Oke, coba di sini kita reload lagi ya. Oke, situs tidak dapat dijangkau dikarenakan banyak sekali yang akses ya. Oke, coba kita bersabar, kita tunggu dulu. Dan kita pastikan untuk koneksi internet ini adalah lancar teman-teman ya. Oke, di sini saya loading, coba kita tunggu dulu. Oke, kalau gitu kita akan coba pakai Google Chrome ya. Kita pakai Google Chrome, pakai ini apa tuh, Microsoft Edge. Kita pakai browser lain. Di sini terkadang ketika kita itu terlalu sering menggunakan Google Chrome itu kan cache-nya terlalu banyak ya. Nah, sehingga di sini kita boleh juga nih, mungkin bisa juga clear cache yang ada di Google Chrome, atau kita berganti ini ya, berganti apa tuh, berganti browser. Oke, kalau misalkan kita masuk di sini, inilah juga masih loading teman-teman ya. Oke, di sini Google Chrome juga di Microsoft Edge ini juga nggak bisa. Kemudian saya akan coba menggunakan ini, menggunakan apa tuh, menggunakan hotspot dari HP ya. Oke, saya ubah menggunakan hotspot dari HP. Ini saya
saya nyalakan. Oke, saya nyalakan hotspot yang ada di HP. Kita perlu juga mencoba-coba, yaitu untuk kemungkinan gangguan dari jaringan. Oke, dengan demikian ini kita sudah berhasil untuk login ke ASN Digital. Nah, mungkin teman-teman di sini kendalanya itu adalah kode OTP-nya itu invalid ya. Invalid itu pastikan ini adalah kita menggunakan kode yang terbaru terus, teman-teman. Karena ketika kalian login ke Google Authenticator atau mungkin juga free OTP, kode ini dalam waktu maksimal 30 detik itu akan berganti terus ya. Kalau misalkan teman-teman di sini telat memasukkannya kode OTP, maka nanti itu akan invalid ya. Dan kita supaya nggak invalid yaitu pakai kode OTP yang terbaru. Kita masukkannya dengan cepat gitu ya. Dan indikasi bahwa kita berhasil login itu adalah ketika teman-teman di sini di pojok kiri atas ya, ini ada ucapan selamat datang atas nama kita. Berarti ini adalah kita sudah berhasil nih untuk login ya. Nah ini. Nah, setelah kita berhasil login, ada nama kita, kemudian kita tinggal masuk saja nih. Kita ingin mengakses apa? Apakah di layanan individu ASN? Kalau misalkan teman-teman yang sebagai ASN, tentunya kita pakainya yang ini ya. Ini adalah layanan individu ASN. Kita klik di sini. Nah, kemudian di layanan individu ASN di sini ada 5 menu ya. Yang pertama adalah My ASN, kemudian di sini adalah ada e-kinerja PKN, kemudian ada presensi ya, Simpeknas, kemudian ada ASN karir, kemudian ada pengajuan banding. Nah, di sini misalkan kita mau akses yaitu My ASN, kita klik di sini ya. Oke, maka kita akan diarahkan menuju ke My ASN. Dan kita ini tidak perlu lagi login karena di sini sudah loginnya itu melalui satu portal tadi ya. Ini adalah kita sudah berhasil login My ASN, tinggal teman-teman memanfaatkan ingin ngapain nih di My ASN ini. Oke, itu. Kemudian kita terapkan untuk kalau misalkan masuk ke kinerja PKN, maka teman-teman klik di sini ya, kinerja. Nah, ini kinerja PKN. Kita klik di sini, maka kita diarahkan menuju ke kinerja PKN dan kita tidak harus login kembali ya. Karena loginnya itu sudah menggunakan portal yang di depan tadi. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu. Mungkin teman-teman ada kendala lain apa bagaimana nih, silahkan coba tinggalkan jejak di kolom komentar. Nanti akan kita lakukan diskusi ya dengan teman-teman yang lainnya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.